Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini salah satu momen yang sangat luar biasa. Saya bisa ngobrol lebih dalam dengan kakak saya, Arudi. Ya. Mak, ada Mak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Jadi kakak seilmu. Iya betul. Kakak Sama-sama seilmu. satu nenek. Ya. Sama nenek-nenek gitu. Sama-sama nenek-nenek. Betul. Luar biasa. Jadi karena di Lariba itu, oh ya teman-teman pasti bertanya kenapa saya dan Pak Rudi bajunya sama. Jadi kita itu sekarang kurang lebih jam asal ya. Ya asal betul. Kita mau mengadakan seminar offline Lariba tentang apa itu? Sharing bisnis lah. Sharing bisnis Iya. di Toga di sini. Betul. Jadi teman-teman sebagai pembukaan Pak ya. Betul. Silakan. Jadi kan kita ada di suatu tempat di Toga yang mana ini Langga sebut elit Pak. Kenapa emang? Langga sebut elit. Soalnya gini Pak, Langga pernah ya waktu itu Langga gak tahu gimana ceritanya Pak. Main ke sini ada plang rumah dijual. Iya. Langga tanya harganya berapa. Wih, ekstrim loh harganya. Sampai kan Langga tanya-tanya yang mau jual tanah di sekitaran ini itu kurang lebih harus sampai 20 jutaan per meter persegi. Waduh. 15 sampai 2 yang dekat dengan jalan hampir 20 juta, yang agak ke atas 15 juta. Jadi itu angka yang fantastis loh Pak. Jadi Langga beruntung sekali bisa berkunjung ke Arudi. Ya, saya juga makasih banget nih sama Langga Siap. bisa datang ke sini gitu ya. Luar kan? biasa Pak. Wah, kayaknya Jadi- pasti mudah-mudahan bisa menginspirasi ke teman-teman semuanya ya kelihatannya. Siap. Itu tujuan kita bersama Betul, Pak. iya. Jadi memang Langga membuat YouTube itu dari segi sebetulnya mah gini Pak. Gimana? Ada teman-teman yang bilang seperti ini. Ya kalau Langga mau ajak collab banyak. Iya. Saya mau collab loh tentang video ini tentang tema ini. Padahal mah nggak ngarah ke yang lain gitu Betul. Pak. Cuman ternyata respon mereka sangat kurang. Oh. Ada yang alasan takut lah, ada alasan apalah dan semacamnya lah Pak. Karena sebetulnya mah mungkin sebut saja takut karena ketidaktahuan ya Pak. Mungkin awam lah dengan YouTube. Iya. Cuman Langga dengan Arudi berterima kasih sekali. Jadi mungkin kalau secara usia agak sedikit beda ya Pak ya. Jauh sih kayaknya. Jauh sekali bedanya. Beda-beda tipis sih. Beda tipis. Padahal Langga itu berhalus loh Pak. Iya betul. Cuman Arudi ini luar biasa apa Kak. Jadi pokoknya di lingkungan Langga, orang-orang yang sebut saja usianya sedikit lebih beda dengan Langga, ada pembelajar sejati. Termasuk Pak Rudi, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Rudi. Jadi dengan usia beliau, dengan sebetulnya kalau bicara kemampuan, siapa sih yang tidak meragukan Arudi gitu ya. Cuman beliau mau berkenan untuk berbagi cerita, Ya. motivasi, inspirasi, dan juga beliau juga mau belajar. Ya. Mau belajar lagi dan belajar lagi. Luar biasa sekali Ya. Pak, luar biasa. Enggak ya? Pertanyaannya Pak, Iya. Pak Rudi itu siapa sih Pak? Waduh. Kalau bicara siapa saya itu sebenarnya sama kayak Langga gitu ya. Kita juga sama-sama belajar, terus belajar bahwa hidup itu memang harus belajar gitu Ya. kan ya, sampai nanti di usia sampai kita meninggal gitu memang harus belajar terus gitu. Kalau bicara saya itu sebenarnya orang yang biasa, Asik. yang berawal dari kampung, Asik. yang jauh di sana di daerah Lampung. Ah, itu Ya, luar cukup biasa. Luar ini. biasa. Ya, Lampung, orang bilang itu Pujakusuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Jadi Pujakusuma. Iya, Putra Oke. Jawa kelahiran Sumatera. Cuman aslinya kalau sukunya suku Jawa sih. Daerah Magelang sana gitu. Cuman nenek waktu itu trans ke Lampung, jadi saya lahir di sana gitu ya. Lahir besar di Lampung Pak. Lahir besar di Lampung, sekolah juga di Lampung. Oh, di Lampung. Terus punya mimpi yang tinggi, pingin cita-cita. Awalnya simpel banget cita-citanya, saya dulu pingin jadi sarjana gitu ya kan. Dimana di lingkungan saya itu sarjana itu sesuatu yang mahal banget gitu loh. Betul. Mahal banget diperolehnya. Jadi saya punya mimpi dan saya jadi inget novelnya si Laskar Pelangi ya. Saya itu hampir mirip lah dengan saya. Mimpinya adalah barang siapa yang punya cita-cita, maka peluklah cita-cita itu, maka Allah akan memeluk cita-cita kamu gitu ya kan. Ya. Jadi saya punya mimpi simpel banget sarjana. Bagaimana caranya gitu ya? Saya harus kerja dulu. Nggak mungkin dengan mengandalkan kemampuan orang tua saya saat itu ya untuk menjadi sarjana. Bahkan SMA sendiri itu sesuatu yang luar biasa buat saya bisa tamat SMA gitu ya kan. Oh di sana itu? Di sana ya luar biasa. Sehingga saya terus bagaimana caranya? Caranya harus saya kerja gitu ya kan.
Akhirnya singkat cerita ya, saya kerja ngajuan lamaran di Lampung dan di Jakarta, dan saya diterima di Jakarta di salah satu bank terbesar di Indonesia. Iya, yaitu bank, belum disebutin banknya? Mending nggak usah ya, nanti aja ya. Aja. Iya, di salah satu bank terbesar di Indonesia gitu. Dari situ saya terus belajar, terus saya yakin bahwa saya akan bisa menjadi sarjana gitu ya kan. Sehingga di satu saat di kerjaan saya itu ada semacam beasiswa gitu, dan saya juga mengikuti ujiannya, dan alhamdulillah saya salah satu yang dapat beasiswa dari perusahaan tersebut. Oke, luar biasa sekali. Dan itulah yang saya dapatkan dari pekerjaan saya, menjadi sarjana itu dari bekerja di sana. Oke, keren. Tapi ini Pak, Iya. Langa kan kalau kita bisa awal ketemu banyak, Langa ketemu dengan Pak Rudi ini, Arudi di sebuah hotel Asri di Asia Plaza. Iya. Kita ingat waktu ada acara dengan Pak Ustadz Ari, Iya. bersanding ke Sumedang, silaturahmi. Beliau mengajar tentang segarupa tentang muamalah Islam, masalah muamalah. Ya. Langa ketemu dengan Arudi pertama kalinya. Dan ada cerita lucu loh itu Pak. Gimana? Jadi kan setelah A menyampaikan tentang di perbankan seperti apa Ya, dan betul. bagaimana realita dan faktanya. Kemudian setelah dari itu kita mau adakan kegiatan di Bandung. Betul. Munas Lariba Iya. di hotel. Salah satu hotel di Bandung lah ya. Hotel di Bandung, lupa namanya. Iya. Nah itu teh Langa dan Arudi ngobrol. Cuma Langa sendiri oh kerennya acaranya keren banget gitu. Padahal orangnya kan sama gitu. Iya, betul. Iya. Jadi seolah-olah kita beda Pak, kita sama-sama dari Sumedang gitu. Tapi Iya. Ampura itu Pak keren. Gak apa-apa. Biasa gitu. Kan orangnya sarua kan. Iya, bener. Iya. Pak Langa nanya gitu. Pak dari mana Pak? Kan orangnya sama. Jadi memang kadang-kadang seperti itu sih ya. Kadang-kadang pas pertanyaannya yang sama dengan orang yang sama gitu gitu. ya. Nggak masalah lah itu ya. Itu memang itu jadi cerita gitu Iya. Pak. Setelah acara di Lariba di Bandung Munas itu kemudian juga rutin lah Langa ketemu dengan betul. A gitu. Dari mulai acara yang memang di Pak Ketua, di Pak Heri, di Kebonjati sama Teh Aida, kemudian juga Erwin dan ada setahun lebih Pak, lebih. Ada lah ya setahunnya. Kurang lebih 1 tahun lah. Lebih Karena tahun. saya memang 1 tahun off di kerjaan, jadi memang 1 tahun lah kurang lebih. Luar biasa sekali. Jadi kurang lebih setahun Langa Ya, kenal betul. dengan Arudi. Tapi gini loh Pak, Langa kan waktu itu Bapak memang nggak nyebutkan jabatan Bapak apa, Betul, kemudian juga banknya bank apa. Cuman yang jelas ketika selidiknya selidik, sekian waktu berjalan, kaget loh gitu Pak. Jadi Arudi ini, levelnya udah di Sumedang itu lebih dari kepala cabang Pak ya? Ya, aduh, enggak sih. Masih di bawah lah. Sudah, Tapi ya di bawah masih kepala bagian saya. Kepala bagian, tapi di tempat di Jakarta yang memang itu notabene-nya sesuatu loh Pak. Betul, ya. Secara penghasilan, luar biasa itu Pak. Secara gengsi, sejarah apa-apa, itu udah nikmat dunia udah kegenggam lah gitu Pak. Iya. Sederhananya Pak, Nah, Bapak berani meninggalkan semua itu, kemudian bertemu dengan Lariba dengan Langga. Apa yang membuat Bapak memilih jalan bertemu dengan kita, memilih jalan untuk di luar kantor lah gitu Pak? kegelisahan saya itu 2 tahun yang lalu ya, dalam artian saya udah 26 tahun. 26 tahun di salah satu bank terbesar ya di Indonesia. Kalau segala fasilitas memang luar biasa ya, dari segi gaji, kemudian fasilitas itu boleh tanda kutip lebih dari cukup lah kalau buat itu ya kan, lebih dari cukup. Tapi saya ngerasa bahwa ada yang salah dalam kehidupan saya. Ada yang salah nih, karena apa? Ada kegelisahan yang menurut saya ini mesti harus dipecahkan gitu. Sehingga saya ingat banget dari kata-kata Ustadz Hanan Ataki bahwa jika kamu punya masalah, maka pepet terus Allah di sepertiga malam. Maka saya mencoba untuk terus mendekatkan diri sama Allah, terus mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Secara hitung-hitungan kayaknya sulit banget gitu, karena memang kalau saya tetap menghitung secara matematika bahwa saya kalau keluar harus punya cadangan gitu ya kan ya, punya cadangan untuk biaya anak dan segala macam gitu. Waktu itu usia saya masih di usia 46 gitu ya. Sementara pensiun dibolehkan oleh salah satu di perusahaan saya itu adalah usia 50 dengan jabatan kepala bagian.
4 tahun lagi. 4 tahun lagi gitu ya kan. 44 tahun lagi gitu. Pensiun dini tapi itu ya bukan normal. Kalau normal enggak itu 55 gitu kan. Akhirnya saya dan teman-teman berusaha untuk mengajukan usulan supaya ada pensiun dini di usia selevel jabatan saya, itu kepala bagian itu di usia 45 gitu kan. Kalau 45 aman gitu loh enggak ya. Kalau 45 aman. Nah, tapi singkat cerita hanya di ACC di usia 47, tepat usia saya 47. Maka ini mungkin jawaban dari Tuhan untuk saya keluar dari salah satu bank terbesar itu. Akhirnya saya tanpa berpikir panjang, saya mengajukan pengunduran diri di usia 47 tahun gitu. Berarti termasuk pensiun dini? Berarti? Pensiun dini, betul. Oke, Masuk pensiun dini gitu. Salah satunya sih. Keren. Ya banyak sih teman-teman yang menyayangkan gitu ya. Nah ya, sementara karir saya lagi kalau boleh dibilang lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kans untuk lebih level ke berikutnya masih kita dapat gitu. Jadi gini ya, bukan hanya teman-teman lo, Langga pun yang nggak tahu apa-apa, sayang loh. Betul. Langga yang nggak tahu ya gitu, misalnya yang orang luar dari pihak luar gitu ya, melihat cerita yang ya seperti ini juga dulu. Sayang lah itu mah. Sedikit lagi istilahnya mah berarti kan mungkin Hampura ya secara mungkin ada sedikit uang lo akan lebih gede loh dengan usia yang 55 ada mungkin gitu lah. Tapi Langga justru Langga lebih memuji ya gitu nya, berani dengan terukur memilih untuk bukan di kantor itu lagi. Itu luar biasa sekali ya. Ya salah satunya yang membuat pertimbangan saya itu adalah kegelisahan saya adalah bahwa kerja di salah satu perbankan konvensional itu adalah ada unsur ribanya. Itu aja yang penting. Ya salah satu itu yang menguatkan sekali. Kalau tidak ada larangan itu pasti saya tidak akan keluar gitu ya kan ya. Karena segala fasilitas saya udah dapetin gitu. Kemudian kenyamanan di kerjaan saya itu luar biasa gitu. Hubungan dengan teman itu baik gitu ya, bahkan lebih dari keluarga gitu ya, kayak seperti rumah kedua kita gitu ya, nyaman di sana, nyaman banget. Memang sudah dibentuk seperti itu di perusahaan saya itu kan gitu kan. Coba kalau kita fokus dengan itu, pasti kita nggak akan keluar gitu kan. Tapi alasan yang mendasar itu adalah karena di situ ada unsur riba, dan kemudian alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman lariba, itu akhirnya kayak gayung bersambut lah nggak ya kan, ada yang menguatkan, ada yang mengingatkan kan gitu kan. Karena kalau tidak ada komunitas yang merangkul, maka ada kemungkinan bisa balik lagi bagi orang-orang yang ingin hijrah dengan alasan di salah satu bank konvensional, salah satunya adalah alasannya riba gitu ya kan, pasti akan balik lagi gitu ya kan. Banyak tawaran-tawaran ya setelah itu kan. Tapi saya ngerasa bahwa ya janji Allah itu udah pastilah. Apalagi saya terus belajar dengan lariba gitu ya, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Kamu mau ditempatkan di mana aja, kalau rezekinya kamu segitu ya segitu pasti gitu ya. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan keluar, jalan yang baik, jalan yang terbaik buat kita sih gitu. Ada ujian nggak? Pasti ada ujian ya kan. Ya setiap orang yang mau hijrah itu pasti, atau mau sedang hijrah pasti diuji gitu. Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit rasa takut, khawatir ya itu pasti. Tapi ujungnya adalah nanti Allah akan kasih kemudahan-kemudahan yang di jalan yang tidak kita sangka-sangka. Pasti. Oke, luar biasa sekali Pak. Tapi gini loh, kalau sedikit ngeguar masalah nggak apa-apa? Boleh tuh silahkan. Oke. Nggak apa. Kita bicara gaji pokok. Iya. Gaji pokok. Sekali gaji pokok motor baru ada, seharga motor baru ada. Lebih. Sebut motor apa? Apa ya? Genio lebih. PCX ya, harga PCX lah. Satu bulannya lebih PCX lah. Di atas itulah PCX ya. Iya. Per bulan bisa dapat motor PCX, sebut saja PCX. Ya. Oke, itu gaji pokok. Iya. Sekali lagi itu gaji pokok. Iya. Tunjangan jabatan kabag sebagai kepala bagian. Ya, ada. Satu emas, sekarang emas 1 gram 1 juta ya Pak? 1 juta, betul. Emas 10 gram? Enggak lah, rata-rata gini. Kalau di perbulan itu, selain gaji pokok itu ada bonus tahunan. Bonus tahunan itu
bisa sampai 4 sampai 5 kali gaji. Oke, berarti Tahunan. sebut saja 5 berarti 12 PCX tambah 5 berarti setahun itu Ya, 15 PCX. bisa. 17 PCX. Oke, 17. Setahun 17 PCX. Ya, kalau hitungan nominal iya lah ya. Bisa seperti itu. Itu Bahkan tunjangan yang lainnya kayak kalau kita mudik dapat tunjangan. Oh, ada itu. Ada tunjangan mudik 1 kali gaji. Kita mudik dikasih selain THR. Selain THR dapat, mudik juga dapat. Sakit dijamin 100%. Kalau kita sakit, semuanya istri kita lahiran, anak kita sakit, operasi dan segala macam 100%. Merinding loh. Jadi kalau nggak yang merinding. Iya. Jadi memang kalau fasilitas dunia luar biasa ya. Fasilitas dunia luar biasa. Segalanya sudah tercover semuanya. Terus kemudian fasilitas pinjaman ada pinjaman rumah, bahkan rumah yang bisa 2 kali. Kalau kendaraan bisa berkali-kali gitu. Udah lunas pinjam lagi, lunas pinjam lagi boleh. Dengan bunga yang sangat minim, bahkan seolah kayak ngasih gitu ya. Kalau rata-rata kan bunga mungkin sekitar 21%, 17%. Kalau kita hanya 5%, 4%. Iya. Merinding gitu. loh. Berarti sebut saja berarti dalam jangka waktu setahun itu kurang lebih angka 1M itu Ada. 1M kalau ditotalkan dalam nominal. total dalam nominal kurang lebih ya 1M setahun. 1 tahun ya, 1 tahun. Enggak sampai lah, maksudnya di bawah itu tapi Bawah ya itu. kan ya. Tapi gini loh. Dengan menyebut angka PCX per bulan pun itu Lana kaget loh. Iya. Jadi kagetnya itu oke selama kan gaji lah oke lah kalau bebas lah gitu Iya. cuman kan mungkin ada loh perusahaan yang menggaji orang sampai 30 sekian sampai harga PCX per bulan itu ada gitu Pak. Ada. Bahkan di level saya, di atas saya juga banyak gitu ya. Gitu. Serem juga ya. Karena Berarti memang kalau di perbankan itu adalah impian bagi para pekerja baru. Bahkan perusahaan saya itu adalah kalau di survei itu adalah perusahaan idaman seluruh pekerja. Satu Indonesia. Satu Indonesia itu udah disurvei. Jadi siapa sih yang nggak mau ditawarkan kerja di situ? Wah, begitu ada lowongan ribuan orang antri. Gitu di salah satu bank terbesar yang saya itu. Jadi istilahnya bukan bank ecek-ecek kan gitu ya kan? Jelas lah tuh Pak. Iya. Tersebar di seluruh Indonesia. Iya, betul. Dengan jumlah ATM terbanyak gitu. Iya, Perlu sebut betul. ATM itu terbanyak gitu. Iya. Jadi kalau nggak ditawarin atau teman-teman yang baru selesai kuliah ditawarin pasti mau. Karena begitu masuk di situ itu rata-rata 3 sampai 5 juta lah dapat. Paling kecil. Iya, paling kecil. Iya. Baru fresh graduate. Nah, 3 sampai 5 juta. iya. Betul nih Kak, coba bayangin ya. Iya benar, kalau kita menghitung-hitung matematika dunia pasti lebar gitu. Sayang atuh, kenapa sih Pak Rudi banyak sih yang mau WA mencoba saya, meruntuhkan. iya mencoba meruntuhkan, lebar kan gitu kan. Sementara anak-anak kita masih butuh biaya sekolah, istri kita masih butuh ke salon, ingin tampil cantik kan gitu kan. Kendaraan biasa tiap 5 tahun harus ganti kan gitu ya. Kalau kita mengukur matematika secara dunia, pasti kita akan selalu berpikir kita nggak mau keluar dari zona itu. Iya atuh, bener nggak? Lana masih speechless lah, gak keukur gitu ya. Cuma nikmat mana dalam segi itu gitu ya, yang kita mau sampaikan nggak, itu benar-benar loh. Ya. Gaji sekian, tunjangan, bonus segala rupa sampai kamu mudik pun ada uang. Mudik. 1 kali gaji. 1 kali. 1 kali mudik, 1 kali gaji. Plus THR. Betul. 1 kali PCX ya berarti. Aduh. Gitu ya. Iya, tapi makanya buat teman-teman juga yang ingin berhijrah, luruskan niat. Ya. Luruskan niat benar-benar bahwa hijrah kita itu karena Allah. Karena kalau enggak karena Allah, dan kemudian satu catatannya, ikut komunitas. Itu. Karena itu yang menguatkan, yang mengingatkan.
Kalau kita terus sendiri dengan hijrah kita, maka mudah sekali untuk kembali Dibelokkan lagi. Dibelokkan lagi, mudah sekali. Karena tawaran-tawaran banyak gitu, enggak gitu. Nggak masih kepikiran, wah itu angka ya Allah, mesti. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara angka, oke lah, gede lah, Ya. aku itu besar sekali ya. Tapi kan Langga bicara tentang A-nya gitu ya. Ada loh orang yang sampai berani menghilangkan semua fasilitas itu demi kembali kepada jalan yang berbeda gitu ya. Langga yang Langga ukur itu loh, Pak. Iya, betul sih. Ya banyak sih, saya sebenarnya yang menginspirasi saya ada beberapa, bahkan pimpinan bank sendiri pernah ada kan kita cerita ya, bahkan bukan hanya Bank Indonesia ya, Bank Dunia itu mereka berani meninggalkan itu. Apalagi apa sih sekelas saya gitu ya kan ya. Ya apa sih sekelas saya, mereka aja dengan fasilitas yang jauh dari saya, mereka berani keluar dari salah satu bank terbesar itu untuk hijrah dan kembali kepada jalan Allah. Tantangannya berat sih memang, tantangannya memang berat. Cuman saya pikir hidup itu tujuannya bukan hanya sekedar angka-angka, bukan hanya sekedar uang gitu ya kan. Bahwa goal kita adalah itu ke surga. Dan saya juga belum tentu masih masuk surga kok dengan keluar dari hijrah dari salah satu bank terbesar itu, belum tentu masuk surga kok. Karena ada banyak PR buat saya untuk bagaimana mengejar pahala lah, kalau dalam arti pahala itu kan. Di usia yang sisa usia saya mungkin 20 tahun sampai 21 tahun lah mungkin ya usia saya kan. Kalau kita ngikuti Rasul kan tinggal beberapa lagi gitu kan. Apakah mampu mengejar beratnya pahala kebaikan saya? Oh ya, kita nggak pernah tahu gitu. Langis loh, Langga asli. Iya, kita nggak pernah tahu. Kalau kita terus berpikir dunia, maka kita nggak akan pernah selesai. Gitu, nggak akan pernah selesai. Padahal kalau kita secara hitung-hitungan, saya masih banyak butuh. Keluarga saya di Lampung masih butuh support saya, ya kan ya. Di sini juga masih butuh support saya. Tapi Bismillah, Allah kan pasti kasih jalan keluar. Hidup itu tidak mudah, katakan ya. Hidup itu tidak mudah, tapi Allah akan memberi kemudahan ketika kita mengalami kesulitan. Itu lah nggak bisa ngomong lagi tuh. Iya. Jadi kan berarti kan sama sebut ya yang pemimpin dunia aja mereka yang di bank-bank tertentu mereka memilih untuk jalan lain. Iya, betul. Yang notabene-nya mungkin secara finansial itu luar biasa besar berarti ya. Betul. Cuma Langga kalau kita ukur secara nilai keimanan, Langga nggak tahu ukuran berapa untuk itu asli Masih itu banyak. enggak itu loh nggak Masih banyak belajar sih Kak. Saya masih banyak belajar terus. Maka yang program saya adalah kita nggak bisa kita tidak bisa mengambil semua amalan yang Allah ajarkan gitu. Harus ada skala prioritas. Makanya salah satu skala prioritas saya ingin menjadi hafiz Quran. Amin, bismillah, luar biasa Itu saya ingin hafiz Quran. Mudah-mudahan Allah dengan hafalan Quran kita kan itu akan mudah-mudahan itu menjadi kunci masuk surga saya. Amin, bismillah. Itu aja. Jadi kunci masuk. Makanya program saya adalah menghafal Quran. 1 tahun saya ingin hijrah itu. Bagaimana caranya saya harus bisa selesai hafal 30 juz ke-30. Dan alhamdulillah setelah saya mau resign 30 juz saya udah hafal. Bukan 30 juz, juz ke-30. Juz ke-30. Tantangannya berat ya, tantangan berat. Ini mungkin bukan saya ingin sharing ke Langga, ke teman-teman semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita mau dan kuat inginnya, maka insya Allah akan tercapai gitu ya kan. Karena saya yakin sih dalam Al-Quran juga dijelaskan Al-Quran itu mudah bagi orang yang mau. Sampai 4 kali loh ayat itu menyebutin. Al-Quran itu mudah bagi orang yang mau. Permasalahannya kita mau nggak gitu. Kita terlalu banyak alasan kan. Waktunya kurang lah, sibuk lah, dan segala macam.
Padahal saya ketika saya di salah satu lubang itu sibuknya bagaimana coba? Dari jam 8 sampai 8 malam lagi kadang-kadang kita pulang. Nggak ada waktu kan untuk menghafal. Tapi ternyata kalau kita mau bisa nggak? Siapkan waktu untuk menghafal. Bukan bilang nggak ada waktu, siapkan waktu. Maka kita akan dikasih waktu oleh Allah. Apa? Di malam hari lah. Karena Allah juga sudah kasih tahu, warning ke kita. Siang itu kamu sibuk banget gitu. Maka salah satunya adalah, kuncinya adalah malam hari kamu harus menghafal. Itu mungkin salah satu yang saya sih pinginnya itu yang bisa menghantarkan saya nanti ke surga. Tantangannya memang berat, tapi ya saya harus berusaha untuk mau. Gitu nggak? Karena saya ya gitulah. Maksud saya ke Langga mungkin yang masih muda gitu. Apalagi masih muda terus harus punya amalan andalan nggak? Harus punya amalan andalan. Kalau kita kaya banget, amalan andalannya apa? Sedekah sebanyak-banyaknya. Kita nggak terlalu kaya, sedekah juga kadang-kadang sayang gitu kan ya. Apa? Kita hanya punya senyum, senyum aja amalan kita gitu. Kita hanya bisa sholat tepat waktu, ya sholat tepat waktu amalan kita gitu. Jangan sampai telat gitu kan ya. Jadi harus punya kunci gitu, kunci amalan kita gitu, salah satunya. Kayak Ustadz Mansur, dia punya amalannya adalah sedekah. Sedekah sebanyak-banyaknya. Kalau kita sedekah juga sayang, senyum juga jarang, sholat nggak tepat waktu, apa yang ingin kita kasih buat nanti kita masuk surga gitu. Masih belajar nggak saya? Gitu, masih belajar dalam artian bahwa mungkin itu yang bisa menghantarkan saya nanti ke surga. Amin. Cuman ini loh pertama kalinya lah nggak ngobrol dengan teman, dengan mentor, dengan kakak gitu ya, yang memang Langga sendiri nggak bisa ngomong nggak. Karena kemarin kan dengan si A, si B, dengan kakak ini, kakak itu, teman dan semacam kawan lama juga. Itu Langga enak bertanya gitu. Tapi ketika berhubungan dengan Langga akhirnya gak punya pertanyaan lagi lah. Iya sih. Enggak. Kita udah lama berteman jadi kan asik kan ngobrolnya juga maksudnya mengalir aja gitu ya kan. Dan saya juga ya ini mudah-mudahan menjadi apa ya buat Langga nambah ilmu kayaknya kan. Ini luar biasa sekali ya. Nambah ilmu terus buat saya juga jadi menguatkan saya juga gitu. Ini Langga sebut secara penghasilannya kan nggak begitu besar. Yang selama ada kadang nggak ada kadang-kadang sebut saja nggak bisa stabil. Langga masih enak untuk berbuat maksiat lah, sebut saja mungkin melalaikan waktu sholat, hafalan Quran masih terbatas dan lain semacamnya, banyak yang memang Langga bisa lakukan itu gitu kan. Tapi ketika Langga mengukur dengan yang notabene secara pasar sudah punya, tapi masih ada waktu loh untuk belajar, untuk mengaji, untuk sholat awal waktu, itu hilang nilai Langga sini, bahkan mungkin mungkin gitu, bahkan jauh dari gitu. Jadi itu refleksi loh, refleksi bagi Langga yang notabene-nya secara masih kokorel lah gitu, masih cari-cari, masih melalaikan sesuatu yang wajib. Jangan bagi yang udah memang dalam kondisi luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk belajar dan mengaji juga. Itu luar biasa sekali ya Langga. Mudah-mudahan terus doain aja. Amin. Supaya istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat ya. Iya, istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Betul, luar biasa. Tapi gini lah, tadi kan mungkin tadi kesebut bahwa ada beberapa bank yang mencoba meng-hire lagi ya. Berarti kan kalau dibawa ke Sumedang, sebut saja Sumedang. Berarti bisa jadi bagian apa? Langsung jadi bagian apa itu? Ya sebenarnya masih banyak kans buat saya, karena kalau secara prestasi saya ya boleh dilihat track recordnya, boleh tanya ke teman. Secara prestasi saya bagus gitu. Terakhir juga saya punya prestasi nilainya adalah A. Jadi biasa. untuk sekelas kepala bagian itu nilai A itu sulit banget, ya kan? Jadi dengan nilai A itu ada kemungkinan kans untuk menjadi pimpinan KCP itu besar banget gitu. Kansnya ya selangkah satu langkah lagi cabang. Iya, kepala cabang selangkah lagi. Karena saya saat ini terakhir itu adalah kepala bagian prioritas. Nah, prioritas itu adalah nasabah yang nilai saldo rata-ratanya adalah 500 juta. Ke atas? Iya, ke atas. Jadi itu juga
salah satu pilihan juga gitu. Nggak mudah gitu orang masuk di salah satu kepala bagian di prioritas. Kan ada reguler itu yang ngantri panjang. Kalau itu khusus ruangannya adalah ruangan khusus prioritas. Jadi nasabah yang datang itu spesial dijamu, dikasih kopi, dikasih snack dan lain sebagainya gitu. Karena kita menganggap bahwa nasabah itu punya saldo rata-rata 500 juta. Bagaimana kalau perlakuannya berbeda, nggak? Perlakuannya berbeda. Nah, untuk masuk di situ aja sulit, nggak? Menjadi kepala bagian di situ sulit. Dulu saya harus melalui tes dulu untuk menjadi kepala bagian di prioritas itu. Sementara di reguler nggak perlu ada tes, iya kan? Nah, itu salah satu menurut saya itu adalah ya kalau kita bicara kebanggaan ya kebangga gitu ya menjadi kepala bagian prioritas gitu. Oh, itu ada itu ya? Ada. Jadi khusus kalau reguler kan di bawah 500 ya di bawah gitu. Ya tetap dilayanin gitu, tapi sentuhannya berbeda gitu kan. Karena kalau di atas 500 kan sedikit nasabahnya. Dan ya kasih minum segala macam, dijamu kayak di rumah sendiri gitu. Oh, jadi iya. Jadi bagi kelas Langga yang sebut saja menengah ke bawah gitu atau bawah lah istilahnya. Ya, saldo di bawah 500 lah ya. Ya, di angka 500 berarti memang seperti yang kita lihat sering kita lihat. Betul. Tapi kalau angka saldo kita di atas 500 juta, ada beda sentuhan. Beda, sentuhannya berbeda. Itu Langga baru tahu loh. Iya. Nah, itu saya di bagian itu. Keren, itu luar biasa loh. Dan itu nggak semua pegawai mampu untuk bagian di sana. Dan itu tidak semua bisa terpilih gitu, ya kan? Tidak semua bisa terpilih karena di waktu saya itu ada tes untuk menjadi kepala bagian di prioritas gitu. Keren. Karena memang cara sentuhan ke nasabahnya berbeda, jadi tidak semua orang bisa memberikan layanan terbaik buat nasabah prioritas gitu. Jadi memang spesial sekali. Spesial, betul. Karena apa maunya nasabah prioritas dengan nasabah-nasabah yang reguler itu berbeda gitu. Bedanya gini, nasabah prioritas itu pinginnya over dilayaninya, dalam artian segalanya bisa gitu ya kan, nggak boleh kita bilang tidak gitu kan. Nah terus kemudian sentuhan kita melayani, kalau nasabah prioritas itu rata-rata di usia 50 lah ya, udah ya di usia di atas 50 atau di bawah 50 lah gitu. Ya butuh didengar, butuh diperhatikan. Cuman kadang-kadang transaksinya sekali, tapi ceritanya bisa setengah jam. Nah iya, kan butuh sentuhan, butuh kesabaran untuk melayani itu gitu ya. Nah itu digaji kita ya untuk itu, untuk memberikan sentuhan itu. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi. Oke. Tapi bukan berarti yang reguler diabaikan. Tetap sih kalau kita lihat standar layanan di bank itu adalah, terutama di bank yang saya itu luar biasa sih memang pelayanannya. Coba kamu bandingkan dengan bank-bank yang lain pasti berbeda. Gitu. Dan kita selalu memenangkan, sering memenangkan servis ya, excellent itu. Jadi gini lah, Langga kan nasabah di sebuah bank. Memang kan fungsinya Langga juga sudah belajar dari riba atau juga, jadi kan lebih kepada memfungsikan sebagai hanya transfer. Jadi dia sama kepentingan transfer aja sama gitu. Nah, Langga kan masuk ke bank tersebut yang mana selamat pagi Pak. Itu langkah awal standar Langga sebagai reguler. Selamat pagi Pak. Kalau sekarang kan ada cek suhu tubuh, oke masuk, duduknya sebelah sini ya Pak. Bapak mau ke teller atau ke CS? Mau ke teller, oke, dipijitin nomor itunya nih, kasih apa, tunggu ya setelah giliran sana ya. Ruangan AC. Betul. Langga loh reguler gitu. Iya, betul. Ruangan AC. Teller Nagarulis, Pak, cantik, good looking, satpamnya bagus, bersih, apik, ternyata nggak ada debu sama sekali. Itu Langga yang reguler, yang di bawah 500 juta, bahkan kurang. Berarti yang lebih dari sana itu ekstrim loh. Ya, boleh dibilang tanda kutip, kita harus lebay gitu melayaninya. Iyalah, lebay kadang-kadang lebay, terlalu over gitu melayaninya gitu ya kan. Tapi memang harus gitu, dan memang dia pinginnya sampai kita harus tahu hobinya dia apa, anaknya berapa, terus kebiasaan-kebiasaan yang nggak boleh diceritain. Kita harus gali nggak? Ketika dia datang lagi, kita nyambung lagi gitu, jangan ngulang lagi. Apa kabar kayak dalam cerita kamu? Gimana kabarnya? Perasaan kemarin udah bilang kabarnya gimana gitu kan? Sekarang gimana kabarnya? Anaknya gimana? Kemarin udah cerita anaknya, sekarang kita cerita anak lagi kan gitu. Badan kita harus punya memori yang kuat gitu.
Kemarin kita bicara tentang anaknya, hobinya, udah hafal. Kalau bisa kita hafal nama anaknya. Si Budi gimana kemarin tuh? Jadi sekolah di luar negeri, nah itu senang banget kan? Sesuatu berarti nyambung gitu ya. Udah nggak lagi kemarin, anaknya udah berapa? Kemarin kan udah ditanyain. Pak, anaknya kan 3 kemarin ya. Si Budi itu sekarang di mana? Nah, langsung nyambung lagi. Nah, hal seperti itu kita catat enggak. Dan itu adalah service excellence. Gitu. Kita harus belajar sebenarnya, umat Islam itu harus belajar bagaimana kita bisa memberi servis yang terbaik, bukan hanya nasabah gitu. Ke teman-teman itu kan ajaran Islam atau iya kan? Gitu. Langkah wajib loh itu, Pak. Iya. Itu bisa jadi salah satu kurikulum kursus loh itu, Pak. Bisa banget. Itu mahal loh. Jadi itu mahal loh sebetulnya, Iya, Pak. Jadi kan gini, Pak, Langga kan berkecimpung di dunia hipnoterapi, yang mana NLP, hipno, kemudian juga body language. Betul. Itu Langga pelajari dan Langga praktekkan. Dan itu di Sumedang sendiri jangan jarang loh, Pak. Tiba-tiba yang udah praktek, udah benar-benar dipraktekkan, itu jadi nilai yang sangat mahal loh, Pak. Betul. Iya. Kayak Langga nanti wajib sering ngobrol. Nanti mungkin Langga kita buat kurikulum, Pak. Betul. Kalau bisa kita bicara tentang fokus tentang service excellence service gitu. excellence. Boleh lah. Saya karena kan beberapa kali saya juga bicara tentang service excellence kan. Bukan hanya sekedar bicara ya, saya juga sudah mempraktekkan itu gitu. Itu mahal loh. Jadi ketika orang kabeli hatena, dompetnya kayak kabeli. Betul. Kasarnya awaknya kayak kabeli gitu dah. Kalau kita udah tahu bagaimana cara memperlakukannya sebagai manusia yang seutuhnya. Langga malu loh, Langga sebagai seorang hipnoterapis nggak sampai ke tahap itu loh. Langga kan di bidang memang berhubungan dengan orang. Betul. Tapi justru Langga sendiri belum mampu untuk bisa menjadi orang itu sendiri gitu, Pak. Itu Langga wajib belajar, Pak. Kita juga kita itu belajar memanusiakan manusia sebenarnya. Nah, itu yang paling mahal, Pak. Betul. Itu yang paling mahal. Jadi makanya kadang-kadang sekarang ya begitu saya keluar dari situ sering berhubungan dengan instansi lain, terus kemudian dengan instansi lain dan yang lain-lainnya gitu. Ketika kita ekspektasinya, contoh salah satu perusahaan pemerintah gitu, ekspektasi kita tinggi dilayani, ketika kita datang ke situ pelayanannya kurang baik gitu, suka kecewa kan? Pasti. Iya, apalagi saya ngerasa bahwa saya udah biasa kayak gitu, begitu nggak dilayani dengan baik, aduh gitu ya kan? Gitu. Gitu. Karena itu luar biasa. Ya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ada waktu khusus untuk bicara tentang service excellence. Betul. Kayaknya nyambung nanti tentang kita juga belajar bahasa tubuh ya, body language ya gitu ya. Bagaimana bahasa tubuh kita, ekspektasi orang, persepsi orang menilai kita, cara kita berdiri, cara kita nyambut, itu berbeda. Itu betul, itu ngaruh loh. Iya, eye contact, itu harus ya. Kalau kita ngobrol, nggak boleh kemana-mana, benar-benar kita menatap gitu ya kan. Nah, itu salah satu service excellence gitu. Luar biasa. Kita harus belajar itu. Keren loh. Jadi gini ya, Langga itu kadang sebut saja mungkin teori banyak. Mungkin teori banyak yang memang Langga sedikit kuasai. Tapi ketika praktek mungkin perlu juga bimbingan dari ahlinya gitu ya. Ya, makanya sharing gitu. Jadi memang next time dulu juga kita mau Langga dan Aruti kita mau ikut pelatihan. Cuman karena memang mentok pandemi ya. Betul. Mentok pandemi, jadi kita di cancel dulu. Segera semoga setelah ada vaksin, khususnya vaksin untuk corona, bisa nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan. Oke. Insya Allah siap. Mohon maaf mungkin karena durasi. Siap. Jadi mungkin ini terakhir pesan-pesan bagi anak-anak berapa? Anak? Ya. 3. Oke. Untuk anak anak A, mungkin sama istri, apa ingin pesan yang disampaikan oleh A? Jangan pernah takut menjalani hidup. Jangan pernah takut kekurangan rezeki. Karena Allah sudah atur itu semuanya. Yang kita takutkan adalah bagaimana kita bisa selamat atau enggak kelak di akhirat. Itu saja. Luar biasa. Thank you. Whatever tentang dunia sekarang, yang jelas cuman ketika di akhirat kamu akan ditempatkan di mana? Itu, Pak. Luar biasa. Makasih. Luar biasa sekali ya. Thank you. Luar biasa. Ya, aduh. Kita karena pandemi jadi gini harusnya. Langga juga jadi kaku loh. Jadi setelah pandemi ini kalau ketemu orang kan bisa Langga suka salim gitu ya. Betul. Jadi
asa kumaha Oh, gitu. Nah. gitu, bener ragu jadinya. Jadi aduh, memang semoga pandemi segera berakhir. Amin. Asli ya, jadi dengan kita pandemi, lockdown, orang berubah, betul. budaya berubah, Betul. mindset berubah. Itu asli lah. Oh ini ya, mungkin terakhir ya. Kan udah berapa tahun di sini ya? Saya dari tahun 2000 Oh, dari 2000? sini ya. Luar biasa. Gini loh, Langa kan kemarin sedang cari-cari. Nah di sini di khususnya di daerah Toga ini, Langa lagi cari mertua. Tapi nggak tahu, Langa belum pernah ketemu. Nanti kalau misalnya ketemu, Cari mertua? Ya, cari mertua. Calon Cari mertua. istri lah. Tapi bukan buat ya, untuk Iya. teman-teman yang lain. Iya. Karena Langa juga tahu Arodi punya anak, cuman usianya jauh. Jadi SMA lah anak saya. jadi jauhnya jauh sekali, jadi bukan pilihan Langa. Jadi bagi teman-teman yang mertua khususnya yang ingin ngobrol lebih panjang dengan saya bisa komen di bawah. Iya. Asli Langa cari jodoh. Siap. Ya Di jodoh kan YouTube. kita nggak tahu kan. Nggak, siapa tahu di sini datangnya ya kan. Gitu. Siap, bismillah, luar biasa sekali. Iya. Tunun, luar Nuhun biasa. pisan, sama-sama. Oke, teman. Luar biasa. Iya, Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Imbauan untuk selalu diingat, komen, like, subscribe, dan share untuk semua. Saya Langa Kusuma. Rudi. Saya Rudi. Wabillahi hidayah. Mengucapkan terima kasih. See you in the next video. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Si udah pada minum enggak?